Selamat malam, Bapak dosen pengampu studi kelayakan bisnis dan teman-teman kelas G semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai analisa lingkungan serta alternatif strategi investasi. Sebelum materi kami lanjutkan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Nikada Yuni Sutantri, selaku moderator serta pembicara satu, dan rekan saya Dewi Handayani sebagai pembicara dua, dan Duyanti Standari sebagai pembicara tiga. Baik, materi kami akan lanjutkan. Yang pertama, ada bentuk badan usaha serta jenis investasi. Badan usaha adalah kesatuan dari sekumpulan orang atau modal bertujuan mencari laba atau keuntungan. Adapun jenis-jenis badan usaha yaitu badan usaha berdasarkan kepemilikan modal terdapat 3 jenis. Bentuk-bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan modal yaitu badan usaha milik negara atau BUMN merupakan badan usaha dengan negara atau pemerintah sebagai pemilik modalnya. Sedangkan badan usaha milik daerah atau BUMD adalah badan usaha dengan daerah sebagai pemilik modalnya. Kemudian badan usaha swasta adalah badan usaha yang pemilik modalnya adalah pihak selain negara atau daerah, yaitu pihak swasta. Badan usaha berdasarkan kegiatan. Bentuk-bentuk badan usaha berdasarkan kegiatan ini setidaknya dapat diidentifikasi ke dalam 5 jenis berikut ini. Yang pertama ada ekstraktif, adalah badan usaha yang jenis kegiatannya tersedia di alam. Yang kedua ada agraris, adalah badan usaha yang jenis kegiatannya di bidang pertanian. Yang ketiga ada industri, merupakan badan usaha dengan jenis kegiatannya mengubah bentuk sumber daya untuk meningkatkan nilai ekonomi badan tersebut. Yang keempat ada perdagangan, adalah badan usaha yang jenis kegiatannya adalah perdagangan tanpa mengubah bentuknya. Yang terakhir yang kelima jasa. Jasa adalah badan usaha dengan jenis kegiatan pemenuhan dan penyediaan jasa kepada khalayak umum. Badan usaha berdasarkan wilayah negara. Yang pertama ada badan usaha penanaman modal luar negeri atau asing. Yang kedua ada badan usaha penanaman dalam negeri. Bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Yang pertama perusahaan perorangan. Yang kedua ada firman. Yang ketiga ada koperasi. Yang keempat ada CV atau perseroan terbatas atau PT. Yang terakhir ada perseroan negara umum atau Perum. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai jenis-jenis investasi. Investasi adalah kegiatan menempatkan modal yang berupa uang atau harta berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau pihak dengan harapan investor akan memperoleh keuntungan setelah jangka waktu tertentu. Di mana investasi yang pertama itu ada investasi jangka pendek, bagi sebagian orang yang sedang mencari dana tambahan untuk kebutuhan mendesak, seperti menambah anggaran untuk membeli rumah, mempersiapkan pernikahan, membayar perawatan rumah sakit, dan berbagai kebutuhan lainnya. Yang kedua ada investasi jangka panjang, yaitu bertujuan untuk memperoleh dana segar di masa yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan baik yang direncanakan maupun yang bersifat darurat. Selanjutnya yaitu ada macam-macam investasi. Yang pertama yaitu ada deposito atau investasi jangka waktu, merupakan salah satu jenis investasi yang banyak diminati karena caranya yang sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Yang kedua ada saham. Keuntungan berinvestasi saham terdiri dari dua bentuk, yaitu keuntungan dari capital gain dan dividen. Yang ketiga ada obligasi, yaitu jenis investasi yang hampir mirip dengan saham. Bedanya, keuntungan yang Anda dapatkan lebih dinamis dan jumlah uang yang Anda dapatkan cenderung lebih pasti. Yang keempat, reksadana, yaitu investasi di mana dana yang dikumpulkan dari beberapa investor akan digabungkan menjadi satu dan kemudian diinvestasikan di berbagai pasar modal. Selanjutnya mengenai aspek lingkungan bisnis. Ruang lingkup lingkungan pada studi kelayakan bisnis, salah satunya adalah lingkungan operasional. Lingkungan ini meliputi kreditur, pesaing, pemasok, pelanggan, serta pegawai. Selanjutnya lingkungan industri meliputi kelompok yang memproduksi jasa atau produk yang sama.
Tujuan dari studi kelayakan bisnis dari aspek lingkungan yaitu untuk menganalisa kondisi lingkungan dari operasional perusahaan yang meliputi pemasok, pesaing, dan lainnya, sehingga mengetahui apakah mungkin untuk menjalankan ide bisnis yang dimiliki. Kemudian untuk menganalisa kondisi dari lingkungan industri yang meliputi persaingan antar usaha, kekuatan pembeli, kekuatan pemasok barang, substitusi, dan lainnya. Untuk selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak bisnis terhadap lingkungan serta pemahaman AMDAL. Kegiatan industri dan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seringkali menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Banyak yang tidak menyadari hal tersebut. Banyak yang masih beranggapan bahwa kerusakan lingkungan seperti air, tanah, dan udara tidak berpengaruh apa-apa bagi manusia. Berikut ini adalah uraian dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan usaha manusia bagi lingkungan. Adanya penurunan kuantitas dan kualitas air, yaitu debit air berkurang, temperatur air naik, terjadi perubahan warna dan keruh air, serta bau yang menyengat. Penurunan kualitas tanah, seperti struktur tanah mengalami perubahan, komposisi tanah mengalami penurunan, dan fungsi konservasi vegetasi di atas tanah akan hilang. Penurunan kualitas udara. Kualitas udara mengalami penurunan dengan diindikasikan oleh parameter sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya kadar karbon di atmosfer. Yang kedua, tersebarnya debu. Yang ketiga, tersebarnya gas-gas berbahaya. Yang selanjutnya, kualitas kesehatan manusia menurun. Yang pertama, manusia akan kesulitan mendapatkan air bersih akibat pemasok air berkurang dan kualitasnya menurun. Yang kedua, yaitu manusia akan mengalami gangguan pernapasan akibat udara tercemar. Yang ketiga, yaitu tekanan mental akan meningkatkan akibat pencernaan udara, yaitu meningkatnya kebisingan. Yang keempat, yaitu ancaman terkena penyakit kulit akibat tercemarnya air. Selanjutnya, yaitu pemahaman AMDAL. AMDAL merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Adapun fungsi dari AMDAL yaitu yang pertama memberikan masukan dalam hal pengambilan keputusan, yang kedua memberikan pedoman dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemantauan dampak lingkungan hidup, yang ketiga, memberikan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan suatu wilayah. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.